Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you keep healthy, keep clean, and keep your spirit. In this video I will explain the triple of Pythagoras and the application of Pythagoras. Langsung saja. Triple Pythagoras ini merupakan 3 buah bilangan. Jadi 3 buah bilangan yang dimana kalau kita masukkan ke teorema Pythagoras akan memenuhi teorema tersebut. Jadi yang harus kita ketahui pada materi hari ini bahwa pada segitiga siku-siku yang merupakan sisi miring atau istilah dalam Pythagoras yaitu hipotenusa adalah sisi yang terpanjang dari dua sisi yang lainnya. Jadi kalau kita perhatikan segitiga ABC di sini, jadi BC itu merupakan sisi terpanjang atau hipotenusanya. Jadi dapat kita perhatikan ya, dia lebih panjang dari dua sisi yang lainnya, itu sisi AC dan sisi AB. Nah, jadi pada 3 bilangan nanti yang diberikan, kalau kita perhatikan di sisi yang terpanjang, maka nanti nilainya yang paling besar. Bagaimana contoh untuk menentukan triple Pythagoras? Di sini saya akan berikan contoh. Nah, dari kelompok 3 bilangan berikut, tentukanlah kelompok bilangan yang mana yang merupakan triple Pythagoras. Nah, jadi di sini ada kelompok A, yaitu kelompok bilangan 5, 12, dan 13. Kemudian yang B, kelompok bilangan yang terdiri dari 5, 7, dan 9. Nah, yang pertama dulu kita perhatikan yaitu kelompok bilangan yang A, 5, 12, dan 13. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, angka yang paling besar yaitu angka yang 13. Jadi, angka 13 ini yang merupakan sisi miring dari segitiga tersebut. Jadi kita masukkan 3 angka ini ke dalam teorema Pythagoras, yaitu 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Nah, di sini kalian harus ingat ya, dan saya yakin kalian masih mengingat untuk teorema Pythagorasnya. Jadi sisi miring kuadrat sama dengan penjumlahan 2 sisi ke segitiga yang lainnya. Jadi 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Kita hitung kuadratnya terlebih dahulu, bahwa 13 kuadrat itu adalah 169. Maka sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 12 kuadrat 144. Maka 169 di ruas kanannya kita jumlahkan 25 tambah 144 itu sama dengan 169. Maka di sisi kiri dan sisi kanannya angkanya sama. Jadi di sini artinya adalah 169 sama dengan 169. 3 angka dari 13, 5, dan 12 itu memenuhi dari teorema Pythagoras. Jadi kesimpulannya bahwa kelompok bilangan yang A yang terdiri dari bilangan 5, 12, dan 13 merupakan triple Pythagoras. Nah, kemudian kita lanjutkan kelompok bilangan yang B yang terdiri dari 5, 7, dan 9. Nah, di sini angka yang paling besar yaitu angka 9. Jadi 9 yang akan menjadi sisi miringnya. Jadi kalau kita masukkan ke teorema Pythagorasnya, 9 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Kita hitung kuadratnya ya. 9 kuadrat adalah 81. Jadi sama dengan 5 kuadrat adalah 25 ditambah 7 kuadrat adalah 49. Jadi kalau kita hitung di ruas kanannya, 25 tambah 49 itu sama dengan 74. Jadi di ruas kiri dan ruas kanannya tidak sama. Jadi apa? Kelompok bilangan 5, 7, dan 9 ini tidak memenuhi dari teorema Pythagoras tersebut. Kesimpulannya bahwa kelompok bilangan 5, 7, dan 9 bukan triple Pythagoras. Nah, kemudian yang berikutnya di sini saya jelaskan bahwa triple Pythagoras ini bisa kita gunakan untuk menentukan jenis segitiga menurut besar sudutnya ya. Jadi ketentuannya begini. Yang pertama, jika
A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, atau dia memenuhi teorema Pythagoras tersebut, maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Kemudian jika A kuadrat lebih besar dari B kuadrat tambah C kuadrat, atau dalam arti sisi miringnya lebih besar dari penjumlahan dua kuadrat sisi yang lainnya, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Kemudian jika kebalikannya lebih kecil, jadi A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat tambah C kuadrat, merupakan segitiga lancip. Jadi di sini kita dapat menentukan jenis segitiganya ya tanpa melihat gambarnya. Jadi dengan menghitung besar sisinya semua, kita bisa menentukan dari segitiga apa jenisnya. Baik, itu saja yang saya jelaskan untuk triple Pythagoras. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ajukan pertanyaan ke grup pembelajaran online kita. Oke, lanjut bahasan yang kedua, yaitu aplikasi dari Pythagoras atau penerapan Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini dapat diterapkan pada bangun datar ataupun pada permasalahan sehari-hari yang dapat dihubungkan dengan teorema ini. Ya. Nah, yang pertama saya bahas untuk penerapan pada bangun datar. Di sini saya ambil contoh sebuah persegi panjang. Jadi diketahui panjang dari persegi panjang ini adalah 8 cm, kemudian lebarnya adalah 6 cm. Nah, maka panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah, kalau di sini kita perhatikan ada garis merah pada persegi panjang. Nah, garis merah inilah yang dinamakan diagonal. Jadi kalau kita belah atau kita potong menurut diagonal ini, persegi panjangnya akan terbentuk bangun datar yang baru, yaitu segitiga siku-siku. Di mana diagonal yang tadi atau sisi yang berwarna merah itu adalah sisi miringnya. Jadi di sini bisa kita langsung masukkan atau kita terapkan teorema Pythagorasnya. Jadi yang ditanyakan adalah panjang diagonalnya, maka panjang diagonal tersebut adalah sisi miringnya ya. Baik. Jadi rumusnya adalah x kuadrat sama dengan p kuadrat tambah l kuadrat. Jadi x ini saya simbolkan untuk sisi miringnya ya. Panjang saya simbolkan dengan p, kemudian lebar saya simbolkan dengan l. Jadi x kuadrat sama dengan p kuadrat tambah l kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. X kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Kita hitung kuadratnya. 8 kuadrat adalah 64, kemudian 6 kuadrat adalah 36. Maka kita jumlahkan 64 tambah 36 sama dengan 100. Maka X sama dengan akar dari 100. Berapa akar dari 100? Ya, X sama dengan 10 cm. Jadi panjang diagonal tersebut adalah 10 cm. Jadi kesimpulannya apa di sini? Jadi untuk mengetahui apa yang akan dihitung, kita gambarkan dulu bentuk dari diagonalnya. Nah, itu contoh dari penerapan Pythagoras pada bangun datar. Nah, bagaimana penerapan Pythagoras ini pada permasalahan sehari-hari yang bisa kita hubungkan dengan teorema tersebut? Di sini saya akan berikan contoh. Saya bacakan contohnya. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Maka ketinggian layang-layang tersebut adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal yang berbentuk cerita seperti ini, kita harus membuat narasinya terlebih dahulu. Nah, di sini saya buat penyelesaian. Kita buat yang pertama, yaitu benang yang merupakan sisi miring. Jadi benang pada layangan tersebut yang merupakan sisi miring, panjangnya 250 meter. Kemudian jarak anak ke titik tepat di bawah layang-layang itu merupakan sisi alas dari segitiga yang akan terbentuk nanti. Berapa panjangnya tadi? Yaitu 70 meter. Kemudian ketinggian, berarti kan ketinggian ini dari atas ke bawah. Nah, ini menjadi sisi tegak. Sisi tegak dari segitiga yang akan terbentuk. Maka ini yang ditanya tadi, berapa ketinggian layang-layang tersebut? Maka yang ditanya adalah sisi tegak. Oke, sama-sama kita ketahui pada rumus yang kita bahas pada video sebelumnya, sisi tegak itu adalah pengurangan dari sisi miring kuadrat dikurang sisi alas kuadrat. Maka
saya simbolkan sisi tegak yang belum diketahui sebagai X, maka sama dengan X kuadrat sama dengan sisi miring tadi adalah benang dengan panjang 250 meter, itu menjadi kuadrat. 250 kuadrat dikurang sisi alasnya adalah 70, jadi 70 kuadrat, maka sama dengan 250 kuadrat kita kuadratkan, hasilnya adalah 62.500 dikurang 70 kuadrat, hasilnya adalah 49.000. Nah, setelah itu kita kurangkan 62.500 dikurang 49.000 yaitu 57.600. Maka kita akarkan hasil pengurangannya tadi. Maka X sama dengan akar dari 57.600, maka X sama dengan 240 meter. Nah, jadi ketinggian layang-layang tersebut adalah 240 meter. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal cerita, kita harus yang pertama adalah memahami soal terlebih dahulu. Kita harus paham dulu soalnya bagaimana. Setelah paham baru kita buat narasinya. Yang mana menjadi sisi miring, kemudian yang bagian mana menjadi sisi tegak dan sisi alas, kemudian baru kita bisa tentukan menurut teorema Pythagorasnya. Oke, mungkin sampai di sini video pembahasan tentang tripel Pythagoras dan penerapannya. Jika ada yang ingin dipertanyakan, boleh ajukan pertanyaan ke grup pembelajaran online kita. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.